kepadamu Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan sukacita luar biasa Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah melawat kami Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan. Kami percaya Tuhan, semua sudah bawa berkat pulang dengan jalan keluar masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Tuhan, urapi Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan ya, luar biasa Tuhan melawat setiap kami sehingga kita merasakan luar biasa. Hari ini ada sukacita yang kita rasakan. Pada pagi hari ini langsung saja tema firman Tuhan adalah pengharapan tidak mengecewakan. Seperti minggu lalu ya, Pak Yosua Hadi katakan bahwa Indonesia bahkan seluruh dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi anak Tuhan tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir. Permasalahan memang ada ya Bapak Ibu ya. Masalah ekonomi, bisnis, kesehatan, rumah tangga, apalagi ya, kenakalan remaja, yang berat apa? Hutang piutang. Ya, itu banyak dialami orang-orang yang saat ini ya sedang dilanda resesi gitu ya. Tapi mari kita belajar seperti yang dikatakan dalam Mazmur ya oleh Bani Korah. Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6. Ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Ya. Dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi kita membangkitkan diri kita ya. Ini dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Allah itu penolongku dan Allahku ya. Jadi ayat ini di dalam Mazmur sampai disebutkan 3 kali. Ya, nanti Bapak Ibu periksa ya. Ayat 6 ada, ayat 11 ada. Kemudian pasal 43 ayat 5. Ini diulang-ulang sampai 3 kali, itu artinya penting ya. Jadi kita anak-anak Tuhan yang tertekan, stres, mari kita bangkitkan dalam diri kita. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku gitu ya. Jadi karena kita tahu itu ada Allah yang menolong kita. Ada Allah kita yang sanggup menolong kita ya. Jadi anak Tuhan tidak perlu gentar karena ada pengharapan di dalam Dia. Ada pengharapan di dalam Tuhan ya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus
itu katakan sendiri kepada manusia, ya. Tuhan mengatakan sendiri kepada manusia. Itu yang harus kita percaya. Mungkin ini sering kali kita baca, tetapi enggak apa-apa. Kita akan baca Matius 6 ayat 25 26. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita sambung dengan ayat 30 sampai 34. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, amin. Bapak Ibu, dikatakan jangan khawatir. Ini judulnya itu jangan hal khawatir ya. Jadi Tuhan mengatakan jangan khawatir. Burung di udara dipelihara, ya. Bunga di padang dihiasi, ya. Jadi, tetapi tadi dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah Tuhan, carilah wajahnya, ya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kemudian jangan khawatir akan hari besok. Ya, seringkali kita juga memikirkan yang belum tentu terjadi. Ya, itu saya pernah alami. Saya kepikiran kalau pergi sama suami ya, anak ditinggal gitu ya. Dulu waktu masih kecil gitu ya, SMP gitu ya, waktu itu saya ingat. Aduh, gimana ya? Kalau aku pergi berdua terus ada apa-apa meninggal dunia, anakku ini gimana? Terus anakku ini besok-besok bisa kerja apa enggak, apa dan sebagainya. Itu menjadi kepikiran. Nah, apakah kita akan meninggal? Belum tentu. Apakah kita tahu bahwa besok-besok ini enggak bisa kerja dan sebagainya? Itu tidak perlu hari ini kita pikirkan Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan itu bagus ya. Hari ini cukup hari ini, jangan dipikirkan yang hari besok. Cukup satu hari, cukup kesusahan itu sendiri, ya. Jadi saya bebaskan pikiran saya waktu itu. Enggaklah, kalau toh Tuhan panggil kapanpun, saya percaya itu tanggung jawab Tuhan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita enggak perlu mikirin yang ke depan ini gimana, anak kita gimana. Percayakan kepada Tuhan, pasti Tuhan memelihara. Amin, amin. Kita coba baca Matius 7 ayat 7 sampai 8. Matius 7 ayat 7. Nah, dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8.
Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Bapak Ibu lihat ya. Coba balik 7 Ya. Kalimatnya apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Ya. Kata-kata ini semua adalah kalimat pasif, aktif. Ya, artinya apa? Kita harus berusaha, ya. Bahasa Jermannya ya. Ojo jaga no. Apa? Pak Herman ngerti enggak, Pak? Ojo jaga no. Ya, jangan cuman pasif duduk diam, enggak bisa begitu. Jadi kita harus aktif, mencari, mengetuk ya, akan kita dapatkan ya. Itulah ya. Jadi Tuhan mau kita aktif. Kita tidak boleh pasif. Ya. Bahkan kata Tuhan, kita tidak boleh jemu-jemu di dalam berdoa. Kalau kita belum mendapatkan apa yang harapan kita, jangan jemu-jemu berdoa. Lukas 18 ayat 1. Itu Lukas 18 ayat 1 perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar, ya. Itu bisa dibaca sampai habis ya. Tetapi saya mau baca hanya ayat 1, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan cepat putus asa, percayalah kepada Tuhan, ya. Berdoa itu ya, kemarin sudah berdoa tidak didengar. Padahal Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu, ya. Jadi firman Tuhan yang kita punya, Alkitab yang kita punya, itu ada banyak contoh mujizat di dalamnya. Ya. Itu dicatat sehingga menjadi sebuah Alkitab itu banyak mujizat di dalamnya yang kita bisa baca gitu ya. Kenapa itu dibukukan menjadi Alkitab ya? Di mana semua orang bisa baca. Bapak Ibu, itu penting karena buku Alkitab ini ya adalah firman itu tersebar di seluruh dunia. Semua orang bisa membaca bahwa pernah ada mujizat besar di zaman itu gitu ya. Sampai anak cucu kita, cicit kita, mungkin sampai kapanpun. Dan nenek moyang kita pun itu juga melihat bahwa pernah ada mujizat yang dilakukan oleh Allah di zaman itu. Ya, contohnya apa? Ini seringkali ya disampaikan. Abraham, Bapak Ibu Abraham ya. Kadang-kadang itu tidak berdasar. Umur 100 tahun, Sarah 90 tahun punya anak Ishak. Ya. Kalau secara kedokteran apa sudah gak masuk akal ya karena rahim sudah tertutup menopause ya, tetapi Abraham pegang janji Tuhan bahwa keturunannya itu anak perjanjian itu dari Sarah ya. Umur 99 masih semangat Bapak Ibu ya, menghampiri Sarah itu umur 99 ya. Nah, Sarah melayani dengan tulus. Ya. Itu yang dilakukan bagian daripada Abraham. Ya, jadi Abraham melakukan bagiannya, selanjutnya Tuhan yang melakukan. Kalau misalnya
Abraham sudah apatis gitu ya. Alah wes tuwek, wes enggak lah gitu ya. Istrinya apalagi, aduh kamu macam-macam, wes enggak lah. Kira-kira jadi Isa apa enggak Bapak Ibu? Enggak jadi ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang lahir sebagai manusia yang tidak dibuahi oleh sperma. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lakukan bagian kita, kemudian Tuhan akan melakukan bagiannya. Itu Abraham. Kita juga ingat bagaimana bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir. Sudah mentok di depan mata, laut udah nggak bisa nyebrang. Tapi Tuhan punya kuasa membelah laut dan bisa menyeberang. Itu ya. Apalagi Yosua sedang perang membalas musuh sampai sudah hampir malam. Dia bilang, berhenti kamu matahari, berhenti kamu bulan. Akhirnya sampai selesai itu perang. Ya, itu kan tidak logika. Ya, masa bisa matahari dihentikan? Tapi tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan kita. Ya, zaman Tuhan Yesus katakan kepada Simon, Simon, kamu berlayarlah agak ke dalam, tebarkan jalamu, gitu ya. Nah, Simon ini kan nelayan, pasti dia itu sudah hafal. Kapan itu angin datang, kapan itu pasang surut air ya, kapan itu banyak ikan, banyak apa enggak gitu ya. Itu sudah sangat piawai karena dia itu pelaku ya, pelaut ulung gitu ya. Apa nelayan gitu ya. Nah, tapi karena Tuhan Yesus yang mengatakan, dia lakukan. Kita baca aja. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya, jadi sekarang kita tahu ya bahwa kalau kita ikutin perintah Tuhan, kita akan tahu hasilnya, berkatnya. Kalau kita menggunakan pikiran kita, andai kata Simon itu ngeyel, ya, enggak ada Tuhan, enggak ada. Saya sudah semalaman, ya. Tetapi dia ikutin Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh saya melakukannya. Dapat ikan besar dan sampai jalannya hampir koyak. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan, ya, mencukupi untuk 5.000 orang dan lebih. Apa yang ada pada kita saat ini? Bawa kepada Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Amin Bapak Ibu, percaya ya, puji Tuhan. Pertanyaannya, apakah mujizat zaman itu masih ada di zaman ini? Ya, itu kan zaman dulu, itu kan zaman Tuhan Yesus gitu ya. Masih ada Bapak Ibu ya. Ya, saya teringat ada pemain sepak bola. Bapak Ibu, saya dulu SMA ya, bonek juga Bapak Ibu. Maaf ya, saya dulu tuh penggemar bola Bapak Ibu. Nyangka enggak Bapak Ibu saya penggemar bola? Ya, jadi saya itu dulu suka ya bola. Terus sekitar tahun 70 sampai 80 itu
ada pemain PSM Ujung Pandang waktu itu namanya, tapi sekarang Makassar ya. Itu namanya Roni Pati Nasarani, ya. Itu menjadi timnas dan kipernya itu Roni Paslah. Loh, sampai apal Bapak Ibu ya. Jadi saya itu nggak suka ke gelanggang, ke apa namanya stadion gitu enggak. Saya cuman lihat di TV, terus dengar radio, enggak kebalik ya. Lihat radio, dengar TV enggak ya. Jadi saya itu dengar di radio itu kalau tendangan bebas gitu loh. Dari Roni ke Roni gitu. Gitu Bapak Ibu, sampai hafal ya. Jadi tapi saya enggak cerita sepak bola ini. Tetapi maksud saya mau ceritakan mengenai pemain bola yang Roni Pati Nasarani ya. Dia adalah pemain unggulan ya, bintang lapangan, luar biasa ya. Banyak piagam, banyak medali yang dia dapat ya, luar biasa. Kemudian dia tidak hanya sampai di situ, selesai pun usianya mungkin faktor usia dia nyambung lagi, dia menjadi pelatih. Pelatihnya juga berhasil dia. Berhasil terakhir itu dia melatih Persigres, persepak bolaan Gresik ya. Persatuan Sepak Bola Semen Gresik gitu ya. Dan itu banyak jadi juara waktu dia melatih itu. Tapi di luar itu Bapak Ibu, dia itu lengah ya, hanya memikirkan lapangan saja. Dia lupa ada keluarga yang harus diperhatikan. Anaknya 2 laki, 1 perempuan. 2 laki ini terjerat narkoba. Parah ya. Dia terjerat narkoba itu sejak SMP dia itu kenal dari rokok ya. Kemudian naik lagi dari rokok itu jadi ganja, kemudian obat-obatan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Akhirnya waktu dia naik ke perguruan masuk ke perguruan tinggi dikeluarkan. Kenapa? Karena universitas tidak mau menerima orang yang pengguna narkoba. Dia pintar main musik ya, anaknya yang pertama itu pintar main musik, main band. Juga dikeluarkan dari bandnya, tidak mau menggunakan orang pengguna narkoba. Jadi dia tidak punya duit lagi, dia akhirnya mencuri uang keluarga. Ya, mencuri uang keluarga. Jadi bapaknya ini sadar kalau memang sedemikian parahnya ya anaknya itu, lebih baik dia tinggalkan. Jadi di tengah-tengah karir yang sudah puncak itu dia lepas, dia ngurus anaknya. Dia sadar, dia tersungkur pada Tuhan, mengaku dia lalai mengurus anaknya, tapi dia percaya anaknya akan selamat. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dia berdoa tidak bisa tutup mata. Kenapa? Ada barang yang hilang dan anaknya hilang. Sampai segitunya. Jadi kalau berdoa bapaknya itu buka mata. Gitu ya. Kemudian anaknya ini tidak punya uang, akhirnya jadi kurir di bandar narkoba. Bapaknya itu sampai akhirnya menyamar jadi pemulung, memantau anaknya di mana. Ini kasih bapak ya kepada anaknya. Dia kepengen anaknya kembali. Ya. Jadi sampai seperti itu, dia sudah tidak punya uang lagi, semua sudah menolak mereka. Akhirnya ada saudaranya yang dititipkan untuk salah satu anaknya itu bertemulah dengan hamba Tuhan, pendeta muda yang mengurus adiknya itu. Kemudian sembuh. Tapi waktu dikasih tahu kakaknya, adikmu sembuh loh gitu ya. Tapi enggak percaya. Karena biasanya tobat kumat. Sembuh itu gini Bapak Ibu, dibawa ke dokter, terus didetok. Itu semua kadar obat itu dikeluarkan
racunnya dikeluarkan, sembuh secara fisik, tetapi jiwanya tidak. Keinginan untuk mencoba lagi. Jadi tobat kumat gitu ya. Terus akhirnya dia kepengen datang ke adiknya. Oh iya benar ya, ternyata adiknya itu sembuh Bapak Ibu. Terus yang melayani itu dia katakan, banyak orang yang sudah menolak kamu, orang dunia sudah menolak kamu, semua menolak kamu karena kamu adalah sampah masyarakat. Tetapi ada satu pribadi yang mengasihi kamu, yang menerima kamu adanya, dialah Tuhan Yesus. Dia orang Kristen, dia kenal. Tetapi masa sih Tuhan itu bisa menyembuhkan aku yang sudah separah ini? Karena dia bilang pecandu itu sebenarnya juga kepengen sembuh, enggak mau jadi pecandu gitu ya. Terus akhirnya dia benar sembuh, pulih gitu ya, sudah sembuh. Akhirnya dia sekolah teologi dan dua-duanya menjadi pendeta. Namanya PS Yeri, PS Beni gitu ya. Itulah mereka akhirnya selamat. Sayang bapaknya itu kena kanker hati ya. Cuman masih bisa melihat anaknya sudah selamat gitu ya. Dia bilang, kamu yang sudah selamat harus bisa menolong mereka yang terjerat narkoba. Akhirnya buka yayasan ya, menolong mereka. Kemudian tidak lama bapaknya mati. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang terjerat narkoba pun akhirnya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, ini kan musimnya masa sulit Bapak Ibu. Banyak penawaran-penawaran menarik. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ya, saya sering ditelepon, pinjol. Tahu Bapak Ibu pinjol? Ada yang kenal pinjol? Jangan sampai ada yang ikut di sini. Pinjaman online ya Bapak Ibu ya. Ya, itu ditawarkan begitu masif ya. Dan gampang. Jadi ditelepon, kamu kasih KTP aja langsung cair. Ya, seorang ibu itu loh, wanita karir, tidak jelek-jelek amat lah, penghasilannya lumayan ya, punya anak 2. Itu dia bisa tertarik dengan pinjol ya, dari sedikit lama-lama makin besar. Dia tidak mengukur berapa penghasilannya dia dan berapa pengeluarannya itu tidak pernah dihitung sama dia. Ya. Jadi pengeluaran itu bagi dia pokoknya senang ya, dia beli, gesek, dia kartu kreditnya itu lebih dari 3. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ini ada tagihan, ya udah gali lubang tutup lubang dari kartunya itu. Lama-lama membengkak 650 juta. Ditagih, diteror. Ya saya belum ada uang, dia nunggu. Pokoknya ngeles terus ya. Sampai akhirnya si penagihnya, onjolnya itu kesel. Dimasukkan dalam WA group, kemudian di-share KTP-nya dia dan foto dia. Sebenarnya itu grupnya dia mungkin ya. Saya sih enggak yakin itu grupnya luar ya. Dikatakan bahwa perempuan ini, ibu ini enggak bisa bayar utang, pakai uang perusahaan. Terus dia kaget ya, loh kok bisa padahal enggak ya, seperti itu. Terus diteror, terus dia belum bayar, tagih lagi, dia katakan ya masih belum bisa bayar. Diunggah lagi foto dia sama KTP-nya, ibu ini tidak bisa bayar utang, dia menjual diri. Sampai stres ya, akhirnya ibu ini sudah enggak bisa bayar utang. Aku bunuh diri aja katanya gitu, mau nabrak kereta api. Malamnya dia datang kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, aku salah, aku keliru, sudah mengumbar ke semua keinginan dengan keinginan duniawi dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nangis dia. Tapi dia berharap Tuhan itu memberikan jalan keluar. Ini loh kamu tak kasih jalan keluar, ini loh, tapi itu enggak ada tuh ya Bapak Ibu ya. Tetapi dia diingatkan untuk datang ke rumah Tuhan.
Terus dia ingat bahwa di dinding rumah Tuhan itu ada tertulis keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi dia ingat itu ya. Kemudian dia datang kepada ke rumah Tuhan. Kemudian ada orang yang mengerti mengelola keuangan, dia diajari ya. Semua yang kebutuhan primer itu mana, yang sekunder apa gitu ya. Jadi yang ini enggak usah gitu ya. Kartumu buang itu 3 itu buang yang enggak ada bermasalah. Ya seperti itu. Terus kamu harus terbuka kepada anak-anak. Anak-anak itu jangan sampai menggunakan semaunya uang itu ya gitu ya. Terus kamu harus datang ke bank-bank. Katakan kamu sudah tidak mampu, kamu minta keringanan, dicicil seperti itu ya. Akhirnya tiap hari dia itu jalan seperti itu. Dia nurut, dia sudah membuka semua permasalahannya baik kepada hamba Tuhan, terlebih sudah malam itu kepada Tuhan ya, seperti itu. Terus akhirnya anaknya dikasih tahu, anaknya juga mensupport ya. Oh iya, aku bisa mendesain, nanti teman-teman saya hubungi seperti itu. Akhirnya untuk yang rekreasi dicoret, untuk yang nonton dicoret, baju dicoret, tinggal apa yang kebutuhan utama untuk makan, air, listrik, semua dia tutup mata, wes merem, enggak boleh lagi dipakai lagi kartu-kartunya ya. Jadi dari hari itu dia mulai hidup hemat sehemat-hematnya. Kemudian akhirnya tidak sampai 1 tahun bisa selesai. Nah ini Bapak Ibu ya, kelas berat semua itu Bapak Ibu ya. Seperti itu Tuhan mampu melakukan ya. Kadang-kadang saya tuh sedih Bapak Ibu. Ada yang curhat ke saya gitu ya. Saya bilang rumah tanggaku sudah di ujung tanduk gitu. Sudah mau bercerai gitu. Ya berdoa gitu ya. Sering kan saya kalau ada permasalahan yang kita tidak bisa melakukan sesuatu, kalau misalnya aku loh enggak bisa ke jalan ke sana loh, enggak punya uang gitu. Oh ya gampang aja kita suruh naik Grab kita bayarin gitu ya. Tapi ini kan rumah tangga yang kita tidak bisa intervensi ya Bapak Ibu. Wes berdoa. Enggak bisa, ini sudah di ujung tanduk. Dia juga sudah pergi suaminya gitu ya. Terus tapi berdoalah gitu. Karena aku sudah diskusi sama si A gitu. Dia bilang, wes buangan naik suamimu itu enggak nyukupi KDRT gitu ya. Makanya Bapak Ibu, anak-anak muda, remaja, sekarang kalian buka mata lebar-lebar sebelum kalian menikah. Karena orang Kristen, anak Tuhan tidak boleh bercerai. Sekali kita melangkah salah, itu kita akan bawa seumur hidup kita. Ya, satu-satunya apa? Ya udah kalau memang sudah terlanjur, ya udah berdoa. Ya. Seperti itu. Ya. Kalau saya mengatakan berdoalah, itu ini untuk semua ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mengatakan berdoalah, jangan cuma menyuruh berdoa, tetapi kita punya tanggung jawab. Kita harus membantu dia mendoakan. Ya, seperti halnya Musa, waktu Miriam kena kusta, bukankah dia juga bertobat ya? Oh ya salah gitu. Tetapi Musa berdoa, Tuhan mendengar dan menyembuhkan dari kustanya. Ya, kita juga seperti itu. Kita juga berkewajiban mendukung dalam doa. Gak cuman ya wes berdoa, enggak bisa begitu Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya ada ya, kadang-kadang teman ya, tolong ya bantu ya, aku lo sakit mah, bantu doa ya gitu. Oh iya gitu. Tapi sudah sembuh enggak ngomong Bapak Ibu. Kita bawa doa tiap hari, Gak ngomong, sudah sembuh. Terus saya tanya, gimana sakit mahnya? Oh iya puji Tuhan sudah sembuh. Ngomong. Ini wis berdoa tiap hari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita itu kalau menyuruh berdoa, kita juga harus ikut berdoa Bapak Ibu ya. Seperti itu ya. Terus dia katakan,
Kalau ngomong sama orang lain, dia suruh bercerai aja. Tapi kepada kita, kepada adik saya, enggak bisa. Itu sudah menjadi keputusanmu untuk menikah dan sekarang kamu berdoa minta kepada Tuhan pertolongan Tuhan. Kelihatannya ya Bapak Ibu, waktu kita menjawab berdoalah gitu tuh kayaknya jawaban yang tidak diharapkan gitu. Kenapa? Doa lagi, terus kapan? Jawabannya itu kapan? Solusinya itu gimana gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, anaknya juga kepahitan sama bapaknya. Ya, anaknya kalau bapaknya di rumah, anaknya pergi. Dan sebaliknya, ya. Kalau bapaknya pergi, anaknya di rumah. Seperti itu, karena anaknya sering juga mengalami KDRT. Seperti itu. Saya bilang berdoalah, berdoa. Ya. Karakter sulit diubah, tetapi bukan tidak bisa. Ya, hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Ya. Ya puji Tuhan, akhirnya benar ya Bapak Ibu, keluarga ini tidak jadi bercerai, dipulihkan, ya. Kemudian melihat anaknya juga sudah bisa berkomunikasi sama bapaknya. Ini pekerjaan Tuhan, bukan manusia, ya. Anaknya itu kepengen sudah lulus SMA mau kuliah itu minta beasiswa ke suatu perusahaan gitu ya. Tapi sayang, tes pertama lulus, kedua gagal ya. Tetapi masih ada program satu lagi yang dia berharap walaupun itu sifatnya magang di perusahaan itu, tapi dia ingin masuk di situ ya. Anaknya juga sama ya, sama mamanya. Ya kamu berdoa gitu. Kalau Tuhan memang tempatkan kamu di situ, pasti Tuhan menjawab dan Tuhan akan mengabulkan doamu. Jika tidak, pasti Tuhan akan memberikan tempat yang lebih baik dari tempat yang kamu tuju gitu ya. Terus ini pun juga sepertinya kayak apatis sudah ya. Doa lagi gitu loh. Kapan gitu loh ya. Nanti aku lo takut, nanti tidak lulus lagi gitu ya. Berdoa, puasa gitu ya. Terus saya bilang, gini loh, jangan orang mengatakan berdoalah. Itu kamu terus, alah kok dijawabnya doa gitu loh. Coba ya kamu doa dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, saya sampai begitu ya. Sama mamanya juga gitu. Dukung anakmu, berdoa sungguh-sungguh dan puasa, saya bilang gitu ya. Terus mamanya ini makanya suaminya bisa rukun kembali itu juga doa dan puasa Bapak Ibu. Terus akhirnya si anak ini ya waktu dia ditawari sesuatu gitu. Enggak, aku lagi puasa. Loh, oh iya akhirnya doa dan puasa ikut ya. Oh ya, saya percaya Tuhan pasti akan mendengar doa anak ini gitu ya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Tes pertama lolos. Tes interview lolos, tes kesehatan lolos ya, akhirnya diterima di perusahaan yang dia inginkan. Saya percaya Tuhan itu mampu mengadakan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekarang apa permasalahan kita? Ya, kita harus bawa dalam Tuhan, ya. Di dalam Tuhan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tuhanlah penolong kita. Banyak cara Tuhan menolong kita. Tapi kita harus apa? Aktif, ya. Harus datang kepada Tuhan, kita terbuka, ya. Kita minta ampun apabila kita salah, ya. Kita tidak mengulangi perbuatan kesalahan kita lagi. Kapan waktunya? Itu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Karena sesuatu itu indah pada waktunya. Ya Bapak Ibu, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia. Enggak apa-apa, bosku baik kok, anakku kerjanya ngena kok, oh mantuku kaya kok. Nanti Bapak Ibu kecewa, ya.
Karena kalau kita mengandalkan manusia, tidak hanya kecewa, kita juga dapat kutuk. Yeremia 17 ayat 5. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati, kita dipelihara Tuhan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Kita akan baca ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan taruh tanaman ini di tepi air, itu artinya apa? Selalu terpelihara, ya, tidak merasakan panas kering, musim kering, tetapi selalu berbuah. Jadi apapun permasalahan kita berat, yang menurut kita tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Semua mungkin bagi Tuhan, ya. Termasuk jodoh, ya. Jangan lari kemana-mana, datang kepada Tuhan, ya. Amin Bapak Ibu, ya. Tuhanlah penolong kita yang setia dan yang tidak mengecewakan kita. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kita undang musik dan WL, kita mau nyanyikan pujian. Segala perkara dapat kita tanggung. Tuhan yang akan menguatkan kita, ya. Penolong
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Percaya saudaraku. Percaya atau enggak percaya? Percaya atau percaya? Percaya atau tidak percaya? Oh Tuhan, aku harus bayar ini. Perkaraku besar, masalahku besar. Dia punya masalah doa, doa lagi. Emangnya aku nek doa itu ngomong? Ada orang sih ngomong gitu saudaraku. Mari saudaraku, apa yang saudara alami? Seberat apapun masalah itu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Tadi dikatakan mintalah. Apa? Carilah. Terus ketoklah. Itu kata aktif. Ada usaha yang dikerjakan. Ya. Tugas kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau ada kesalahan, dosa, minta ampun, bertobat. Itu bagian kita. Bagiannya Tuhan yang melakukan mukjizat. Yang menolong, yang memberkati, yang memberikan jalan keluar di dalam segala masalah kita. Itu sing iso menolong Tuhan. Yang merubah watak manusia itu Tuhan. Manusia gak iso saudaraku. Mau sampai mulut ini pindah ke sini. Ya, enggak bakal bisa saudaraku. Yang bisa itu cuma Tuhan. Amin. Tetap percaya, tekun, terus berdoa. Ya, kalau hari ini kita berdoa, ya belum dijawab Tuhan. Bukan Tuhan itu enggak menjawab, belum dijawab Tuhan. Berdoa lagi besok berdoa lagi terus. Jangan jemu-jemu, jangan saudara punya pikiran, kok Tuhan ini enggak denger ya. Sorry ngomong bahasa kasar, Tuhan itu tuli ya. Apa Tuhan enggak bisa menolong aku? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu baik? Bla 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 semuanya. Jangan saudara punya pemikiran itu. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sedang bekerja merenda kehidupan kita. Ya. Kalau semua yang terjadi itu diizinkan Tuhan, saudara berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita tidak perpanjang. Tadi kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami yang ada. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan, terima kasih kiranya berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang melayani multimedia, melayani prokes, dan kami semuanya, berkat-Mu atas kami semuanya. Tercurah melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus terus tuntun kami. Roh Kudus terus beri kami kemampuan, kekuatan untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kami Tuhan boleh memuliakan Engkau senantiasa. Dan di dalam pergumulan apapun yang saat ini kami alami, yang kami hadapi, kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Dan itu sudah Engkau buktikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada saat ini, kalau kami masih bisa bernafas, kami sehat, keadaan kami baik, semua itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua itu karena kebaikan-Mu, karena kasih anugerah-Mu, karunia-Mu yang Engkau sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan saat kami masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan semua belenggu-belenggu sudah dipatahkan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan berkati. Yang di dalam masalah Tuhan, rumah tangga Tuhan sudah pulihkan. Yang Tuhan mereka yang membutuhkan masalah di dalam pekerjaan, Tuhan sudah menolong Tuhan. Dan juga mereka yang terikat, Tuhan sudah lepaskan dan Tuhan sudah bebaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih. Maka kami pulang tidak sama seperti kami waktu datang. Kami pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Kami memuji menyembah Engkau. Biar persucian penjemahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu adalah suara-Mu, perkataan-Mu sendiri Tuhan. Kami tangkap Tuhan, kami renungkan. Dan kami pulang, kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka apapun yang kami hadapi, kami boleh Tuhan menang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bawa rencana kami untuk Natal di tahun 2023. Tuhan tahun depan Tuhan. Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu rencana ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau Engkau berkenan, Engkau merestui, semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan buka jalan Tuhan, baik juga hotelnya ini, baik juga untuk kendaraannya, semuanya Tuhan Engkau buka jalan. Bahkan orang-orang yang ikut Tuhan peserta, Tuhan yang menentukannya. Dan mereka yang sudah mau Tuhan, untuk mereka mengisi formulir untuk menyatakan diri ikut Tuhan di dalam retreat ini. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Mereka semua boleh menabung Tuhan. Terima kasih dan Engkau juga memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus Engkau mengabulkannya. Engkau membuatnya kami sukacita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Kami pulang tiba di rumah dengan selamat sejahtera dan pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati-Mu.
Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Puji Tuhan, silakan duduk, kita dengar pengumuman.